Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat billah rahimatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beraktivitas, bekerja, beramal, beribadah di bumi Allah. Insyaallah dengan kerja, amal dan ibadah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat billah rahimatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi satu renungan yang mudah-mudahan dengan renungan ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan billah rahimatullah. Mungkin kita semua pernah melihat laut, kita pernah melihat air laut, kita pernah melihat pantai, kita pernah melihat samudra. Tentu di antara kita sering menyaksikan, sering melihat baik secara langsung maupun mungkin melalui media lain, entah itu televisi ataupun media elektronik lainnya. Namun setelah sekian kali, sekian banyak kita melihat, menyaksikan, bahkan mungkin bersentuhan langsung dengan laut, dengan air laut, dengan samudra, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Apa ibrah dan hikmah yang kita bisa ambil dari adanya air laut? Maka sebelum menjawab pertanyaan ini perlu coba kita renungkan, apakah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya, pasti ada ibrahnya buat kita? Maka jawabannya pasti, karena Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa sia-sia, tanpa tujuan yang jelas. Atau Allah menciptakan, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Pasti ada tujuan yang besar, ada tujuan yang jelas di balik itu semua. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Afa hasibtum innama khalaqnakum abasyaw." Apa kamu pikir, apa kamu sangka, apa kamu duga Allah, aku menciptakan kamu manusia hanya sekedar untuk main-main saja? Allah mengajarkan kepada kita semua untuk berpikir, untuk merenung, untuk mendalami. Apakah kita dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk tujuan main-main saja? Lah, tidak. Semua punya tujuan, semua punya hikmah, semua punya pelajaran. Maka kembali kepada kasus laut tadi, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Coba pelan-pelan, ikhwan fillah rahmatullah. Kalau coba kita tanya, banyakkan mana air di lautan dengan air di sumur? Maka tentu jawaban kita banyakkan air di lautan. Kalau kita tanya banyakkan mana air di lautan dengan air di danau, tentu jawaban kita lebih banyak air di lautan. Lalu kalau kita tanya lebih banyak mana air di lautan dengan air di sungai, tentu jawabannya lebih banyak air di lautan. Terus pertanyaannya, kenapa air di lautan lebih banyak dibandingkan air di sumur, di danau, bahkan di sungai? Ada yang bisa menerka, menebak, menduga, mengira-ngira apa kira-kira sebabnya air laut jauh lebih banyak dibandingkan air-air di tempat lain? Ternyata cuma satu sebabnya kenapa air di lautan jauh lebih banyak dibandingkan air di tempat lain. Karena lautan rendah posisinya. Karena lautan lebih rendah posisinya, maka volume air di lautan jauh lebih banyak dibandingkan volume lain, volume air di tempat-tempat lain. Apa pelajarannya? Pelajarannya kita sebagai manusia kalau merendahkan diri, maka Allah merendahkan hati, maka Allah akan berikan kelebihan. Allah berikan kelebihan kepada kita. Sebagian ahli ilmu berkata air itu laksana ilmu. Jadi ilmu itu diibaratkan dengan air. Maka siapa yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, maka dia akan lebih banyak mendapatkan ilmu. Maka karena ilmu tidak akan pernah mengalir kecuali kepada orang-orang yang rendah hati.
ilmu hanya mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Maka siapa yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, maka Allah berikan kelebihan. Allah banyak berikan nikmat, berikan banyak ilmu. Maka pelajaran buat kita semua, kita hidup di dunia ini jangan meninggikan diri tapi merendahkan diri. Agar apa? Agar banyak kita mendapatkan ilmu. Agar apa? Agar kita banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya merendahkan diri, merendahkan hati menjadi wasilah Allah berikan banyak ilmu kepada kita semua. Tapi sebaliknya, barang siapa meninggikan hati, meninggikan diri, maka jauh dari ilmu. Bahkan orang yang meninggikan diri, orang yang sombong, yang ujub, maka Allah berikan musibah, berikan bencana, yaitu dihindarkan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi zaratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam jannah, dalam surga, orang yang dalam dirinya ada sifat sombong, orang yang dalam dirinya merasa lebih tinggi dari orang lain, orang yang merasa dirinya jauh lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang lain, tidak akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Maka merendahkan hati menjadi cara Allah berikan banyak nikmat kepada kita semua. Merendahkan hati menjadi jalan Allah berikan banyak ilmu kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.